Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Hafinda Putri dengan NIM 20070161116. Saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pendidikan bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus. Sebelum membahas mengenai sejarah, saya akan membahas mengenai pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Di mana sih pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Nah, menurut Saputra pada tahun 2016, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai keluhan atau penyimpangan pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, serta dalam proses tumbuh dan berkembangnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah mengetahui di mana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, selanjutnya mengenai sejarah pendidikan luar biasa. Sejarah perkembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari dua periode, yaitu pada periode sebelum kemerdekaan dan pada periode setelah kemerdekaan. Yang pertama, pada periode sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1901, berdiri Blinden Institute di Bandung yang diprakarsai oleh Dr. Wisdorf, yang merupakan awal pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, di mana para tunanetra diberikan latihan dengan program bengkel kerja. Program inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya sekolah khusus bagi tunanetra di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1927 di Bandung dibuka sekolah khusus bagi anak tunagrahita yang didirikan oleh Beyonder on the Witch yang diprakarsai oleh seorang yang bernama Volker, sehingga sekolah ini disebut Volker School. Dan pada tahun 1930, sekolah khusus untuk tunarungu wicara juga dibuka di Bandung oleh seorang Belanda yang bernama Rolsema. Selanjutnya memasuki periode setelah kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, sejak dikeluarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 pada tahun 1954, pendidikan bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik dan mental sudah terjamin secara hukum. Jaminan yang diberikan berupa sekolah bagi anak berkebutuhan khusus berupa sekolah luar biasa atau SLB. Penyelenggara sekolah luar biasa sejak dulu sampai saat ini sebagian besar adalah pihak swasta yang berupa yayasan. Meskipun demikian, penyelenggaraan sekolah luar biasa dibina oleh pemerintah. Perjalanan pendidikan bagi penyandang cacat telah berjalan lebih dari 1 abad. Selama kurun waktu tersebut, pendidikan luar biasa telah mengalami perkembangan, seperti jumlah sekolah luar biasa makin meningkat, lembaga pemerintah yang mengurusnya semakin besar, lembaga penyiapan gurunya juga telah berkembang hingga di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK perguruan tinggi. Sistem layanan pendidikannya juga bervariasi, setara dengan perkembangan kesadaran masyarakat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada paradigma baru pendidikan luar biasa. Dalam perspektif internasional, paradigma pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah mengalami perubahan. Perubahan yang paling utama adalah orientasi dalam mendefinisikan penyandang disabilitas yang awalnya sasaran pendidikan luar biasa adalah anak atau peserta didik disabilitas, di mana anak dilihat dari jenis kecacatannya, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan sebagainya. Sedangkan pada konsep yang baru, sasaran pendidikan luar biasa difokuskan pada anak dengan jenis kebutuhan individu dan hambatan belajar yang dialaminya. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan luar biasa berubah menjadi pendidikan kebutuhan khusus. Yang kedua, dengan paradigma yang baru, objek formal pendidikan luar biasa yang dulu disebut dengan anak luar biasa atau ALB berubah menjadi anak dengan kebutuhan khusus atau ABK.
Dengan pemahaman baru tentang sasaran didiknya, maka pendidikan luar biasa memiliki fungsi untuk mencegah, menangani, dan mengkompensasikan hambatan belajar pada anak. Selanjutnya ada sistem layanan pendidikan. Sejak tahun 1901 sampai tahun 1970-an, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih terfokus pada layanan pendidikan yang terpisah, di mana anak berkebutuhan khusus dididik atau bersekolah di lembaga yang terpisah dari sekolah pada umumnya. Kemudian, sejak tahun 1970-an, Indonesia telah memperkenalkan sistem layanan pendidikan, di mana anak berkebutuhan khusus bersekolah bersama-sama dengan anak pada umumnya, yang disebut dengan sekolah terpadu. Sistem sekolah terpadu ini sebagian besar melayani anak tunanetra, sementara anak dengan kecacatan lain belum banyak mengikuti sistem sekolah terpadu. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia juga memperkenalkan layanan pendidikan yang didasari oleh filosofi inklusi yang diamanatkan oleh PBB melalui prinsip Education for All. Namun, filosofi pendidikan inklusif ini telah dipraktekkan secara terburu-buru di Indonesia, sehingga hasilnya kurang memuaskan dan sering disalahartikan. Selanjutnya ada profesionalisme pendidikan luar biasa. Setelah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah khusus atau SLB yang didirikan oleh pemerintah Belanda masih dilanjutkan oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Guru-guru yang akan mengajar di SLB diberikan latihan atau dididik khusus di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau SGPLB. SGPLB dibuka pertama kali di Bandung pada tahun 1952 dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Pembagian sekolah luar biasa. Yang pertama yaitu ada sekolah luar biasa A, merupakan sekolah khusus untuk tunanetra. Pada sekolah ini dikhususkan untuk anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Media pembelajaran di SLBA menggunakan media berupa buku braille dan tape recorder. Media tersebut diberikan untuk mendorong mereka memahami materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada sekolah luar biasa B, merupakan sekolah khusus untuk tunarungu. Sekolah ini dikhususkan untuk anak yang memiliki hambatan pada indera pendengarannya. Pada sekolah ini, murid diajarkan berkomunikasi dengan cara membaca gerakan bibir, belajar bahasa isyarat menggunakan gerakan tangan, dan mereka juga diajarkan belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. Kemudian ada sekolah luar biasa C, merupakan sekolah khusus untuk penyandang tunagrahita, yaitu anak yang memiliki gangguan pada kecerdasan. Pada sekolah ini, anak-anak belajar berbagai hal yang dapat meningkatkan IQ. Selanjutnya ada SLBD, merupakan sekolah khusus untuk anak penyandang tunadaksa, yaitu anak-anak yang memiliki kekurangan anggota tubuh. Pendidikan di SLBD berfokus pada terapi untuk mengembangkan potensi setiap anak, merawat diri, dan percaya diri dengan kondisi yang dialaminya. Kemudian ada sekolah luar biasa E atau SLBE, merupakan sekolah khusus untuk anak penyandang tunalaras, yaitu anak yang memiliki gangguan, hambatan, atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Mereka dibimbing dengan pendidikan secara khusus agar dapat mengendalikan emosi dan dapat menjalankan fungsi sosial mereka. SLB selanjutnya yaitu SLBG, merupakan sekolah khusus untuk penyandang tunaganda, yaitu mereka yang memiliki kombinasi beberapa kelainan. Penyandang tunaganda biasanya kurang dapat berkomunikasi, bahkan tidak dapat berkomunikasi sama sekali.
Jaminan pendidikan semakin meningkat sejak dikeluarkan program pemerintah wajib belajar selama 6 tahun pada tahun 1984. Sekolah-sekolah luar biasa mengalami perubahan. Dengan daya tampung yang terbatas, maka pemerintah membagi sekolah luar biasa yang ada menjadi SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 1992 ditetapkan sebagai Hari Disabilitas Internasional oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga hampir seluruh dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.